keterampilan apa yang wajib gitu ya, yang harus dibutuhkan atau dimiliki oleh anak-anak muda lah di Manggarai Barat ini dari pandangan Ibu sendiri, Ibu Pauli? Mungkin salah satu yang utama sebetulnya ini dasar. Kalau dikatakan skill, mungkin ini juga kadang-kadang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang natural. Kalau saya lebih suka membahasnya tentang hospitality. Hospitality, oke, sebentar. Berarti ini sangat Ibu ya, saya tertarik tadi disampaikan bahwa ternyata di sana di Poltek ya, di Yayasan Bangkit Anak Negeriku, tempat Ibu Pauli berbagi ilmu bersama anak-anak muda Manggarai Barat, itu ada 6 prodi ya? 6 prodi, 6 betul. prodi. Mungkin bisa dikaitkan Ibu, bagaimana itu nanti dengan kebutuhan profesionalisme atau keterampilan industri pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super premium? Oke, betul sekali. Jadi kalau bicara tentang tadi salah satunya atau hospitality yang tadi saya angkat, itu hampir di semua program studi tentunya ini menjadi satu katakanlah ilmu dasar. Ya, walaupun mungkin mata kuliahnya tidak literally disebut seperti itu di beberapa prodi, tapi ini adalah ilmu dasar yang memang menjadi sangat penting. Jangan sampai kita ini menjadi tamu di rumah kita sendiri ya. Jadi the first key adalah hospitality. Iya, contoh ketika saya datang ke rumah Louis dengan sangat luar biasa keramah tamahan keluarga Louis menyambut saya misalnya seperti itu. Itu kan bagian dari natur atau karakter kita juga. Dan saya rasa ini yang sebetulnya menjadi natur atau karakter yang perlu dikembangkan. Sudah ada dasarnya, tapi kembali lagi seperti yang tadi Louis sampaikan bahwa di dunia industri ada standar yang harus dicapai. Otherwise, kalau tidak, ya akan tersisih. Katakan tadi ya, akan tersisih. Terpinggirkan nanti ya. Iya, gitu. Artinya seleksi. Ya, tentunya di dunia ini alamiah sekali. Seleksi alam saja ada, apalagi di dunia kerja. Tentunya itu sangat umum seperti itu. Oleh karena itu menjawab tantangan ini, maka program studi di kami telah dikemas dalam kurikulum masing-masing yang tentunya harapan kami akan bisa memperlengkapi para mahasiswa ini sehingga ketika nanti mereka keluar atau mereka lulus, itu mereka sudah menjadi tenaga kerja yang siap pakai di industri yang akan mempekerjakan mereka. Dan selain itu, kami juga selain menciptakan tenaga kerja siap kerja tentunya, kami juga membawakan mindset untuk bisa menjadi entrepreneur. Gitu. Karena ini mulia sekali. Banyak yang mungkin berpikir, jadi pengusaha itu sulit, terlalu berat, begini, begitu. Gitu. Tapi sebetulnya ketika seseorang atau anak muda nih kemudian punya mindset bahkan bukan hanya akan bekerja atau menjadi GM atau menjadi apapun, tapi mindsetnya adalah mindset pengusaha, buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu di beberapa program studi kami juga ada beberapa mata kuliah tentunya itu dia betul, kewirausahaan. Artinya kami memperlengkapi mahasiswa kami juga dengan bidang tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika kemarin dari Dikti mengadakan kompetisi untuk katakanlah semacam bantuan seperti itu untuk bidang usaha kewirausahaan yang dikelola oleh mahasiswa. Kami bersyukur bahwa ada mahasiswa kami yang mereka dalam satu grup ada 4 orang kalau saya tidak salah membuat proposal dan proposalnya itu lulus seleksi. Wah, luar biasa. Iya, lulus seleksi akhirnya mulai dari akhir tahun lalu sampai hari ini mereka sedang berproses. Mereka sudah membuat satu brand kopi. Nah, kalau kita bicara Manggarai tentunya kita semua kopi sangat itu sudah menjadi bagian dari bagian dari hidup kita. Kopi kalau tiada hari tanpa kopi mungkin betul. Ya seperti itu ya. Dan menjawab hal itu pun dan melihat besarnya potensi penghasilan kopi di daerah ini, maka itu juga yang diajukan dan akhirnya sudah berjalan. Itu contoh. Lalu kalau tadi dengan prodi-prodi yang lain kami juga bersyukur bahwa sudah ada lebih dari 3 orang mahasiswi kami yang walaupun mereka masih berkuliah, ada yang semester 4, ada yang semester 6, tapi sudah diterima bekerja di industri. Wow, luar biasa. Di hotel itu. dalam di hal hotel. ini. Iya. Hotel apa tepatnya itu? Disebutkan ya, nggak apa-apa. Oh boleh ya.
Di Sudamala Resort. Sudamala Resort itu bintang 5 ya? Iya, Sudamala Resort ada yang di Labuan Bajo, ada juga yang di Pulau Seraya. Wow. Kebetulan dari dua-dua cabang ini mereka sudah membuka opportunity dan yang 2 itu ada di Labuan Bajo, yang 1 lagi di Pulau Seraya. Seperti itu. Dan melihat kebutuhan ini tentunya buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih berpikir, gimana nih, bingung nih masih seperti apa. Nah, ini contoh bahwa bahkan ketika mahasiswa kami masih sedang dalam masa pendidikan, ada yang masih sedang PKL, ada yang bahkan belum PKL ini, kemudian mereka menawarkan dan diseleksi dulu dari, kalau saya tidak salah dari 8 orang menjadi 4, menjadi 2, dan akhirnya 1 yang berhasil lolos. Itu dia, persiapkan dirimu maka engkau akan menjadi yang terpilih ketika seleksi tiba. Wow, luar biasa ini. Itu dia. Jadi dan kami, itu komitmen kami untuk memperlengkapi anak-anak didik kami, baik yang ada di Politeknik maupun nanti yang ada di LPK, disebutnya sebagai siswa, itu dengan keterampilan-keterampilan yang memang mumpuni, yang disesuaikan dengan tentunya kebutuhan di dunia industri. Oleh karena itu, ini yang tidak pernah putus-putusnya kami terus lakukan adalah link and match. Karena itulah kunci dari pendidikan vokasi, sebagaimana arahan Bapak Dirjen adalah link and match. Disesuaikan gitu. Betul sekali. Dicocokkan. Itu pun yang kami terus lakukan di dalam kurikulum ini. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak hanya mereka kuliah di kampus lalu begitu di industri, loh ini kok beda sekali, gagap-gagap. Nah itu bukan istilahnya kami mempersiapkan itu supaya apa? Supaya ketika mereka terjun ke dunia kerja, ke lapangan pekerjaan, mereka sudah siap dan sudah tahu bahwa di dunia kerja seperti itu. Kenapa? Karena itu pun yang sudah kami berikan dalam kurikulum-kurikulum mereka ketika mereka berkuliah. Seperti itu. Yang tadi mungkin kalau bicara tentang perhotelan, ekowisata, mungkin itu sudah sangat familiar ya Luis ya. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain sih kok Politeknik ada prodi seperti akuntansi perpajakan? Mungkin banyak yang bertanya. Justru ini yang menariknya, Luis. Saya di beberapa pertemuan terpisah dengan beberapa dinas yang ada di Manggarai Barat ini, gitu. Mereka menyampaikan kebutuhan tenaga kerja yang akuntan tapi paham pajak itu belum ada. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya boleh katakan salah satu yang favorit saat ini dinantikan di luar sana itu lulusan kami dari akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan. Terus terang kemarin ini ada permintaan juga 3 untuk 3 staff yang dari akuntansi perpajakan di salah satu hotel bintang 5 juga. Seperti itu. Tapi itu masih on proses jadi saya belum bisa sebutkan. Tapi permintaannya sudah ada. Artinya jangan takut untuk mengembangkan dirimu. Jangan punya negative thinking yang berpikir bahwa kuliah ngapain sih, gitu kan. Banyak yang berpikir seperti itu, ya kan. Lama-lama ngapain sih, nanti ujung-ujungnya ini juga belum tentu kerja atau seperti apa. Itu tadi, you are what you think and speak. So be careful with your thought. Amazing. And your speech. Super. Nah sebelum kita lanjutkan Ibu Pauli, ini tertarik sekali ya. Saya pribadi ini lebih khusus dan saya yakin dan percaya teman-teman di luar sana juga, baik yang bekerja ataupun orang tua atau mungkin memiliki adik kali ya. Mereka juga memiliki konsentrasi nih ya terhadap eksistensi keberadaan dari Kota Labuan Bajo sebagai destinasi perwisata super premium begitu. Dan tentu mereka tidak mengetahui ya keberadaan dari Poltek mungkin ya. Dan ternyata dari sedikit yang disampaikan tadi ini ya luar biasa juga nih Poltek ini begitu. Mungkin bisa sekaligus diinformasikan Ibu Pauli. Ya, saya pikir juga bahwa akan ada banyak ya keluarga-keluarga Manggarai Barat bahkan seluruh Flores lah ya yang menginginkan agar anaknya dikirimkan untuk dicetak gitu menjadi tenaga muda yang profesional dan memiliki keterampilan disiplin ilmu yang profesional gitu di bidangnya sehingga begitu dia selesai ya tidak menganggur lagi, tidak menunggu untuk tes CPNS lagi tapi langsung terjun di dunia kerja begitu. Iya, jadi saya pikir mungkin tadi itu sedikit sekali ya. Mungkin langsung saja di deskripsikan apa saja di sana Ibu. Lalu outputnya
yang ada di Poltek itu gitu. Apakah misalnya dari ekowisata setelah lulus mau diapakan, dikemanakan mereka ini? Biar ada gambaran dari teman-teman baik yang senang bekerja ataupun ada keluarganya mungkin ya yang mungkin yang mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi daripada mereka nanti keluar daerah, mungkin seperti itu Ibu Pauli. Iya. Jadi memang program studi yang dirancang atau yang telah ada di Politeknik sendiri itu memang menjawab kebutuhan yang ada di Labuan Bajo. Dan tentunya ini seperti yang tadi disebutkan, kalau untuk perhotelan mungkin sudah tidak terlalu banyak pertanyaan ya, karena memang jelas itu kita juga mendengar sendiri saat ini banyak lagi pembangunan hotel-hotel baru di sekitar Labuan Bajo, dan tentunya bukan hanya dari bidang katakanlah housekeeping, front office dan yang lain-lain itu, tapi perhotelan juga butuh seperti yang tadi saya sampaikan. Orang-orang yang paham akuntansi, orang-orang yang paham pajak, orang-orang yang paham IT tentunya, dan marketing. Pemasaran tentunya. Artinya jadi buah kemiri, buah kopi itu bisa dipasarkan nanti itu. Sangat bisa. Nah, itu yang kadang-kadang saya tantang juga kalau kita lagi bicara dengan mahasiswa seperti itu ya. Pernah nggak sih merasa tertantang bahwa daerah kita ini kaya akan sumber daya itu dia luar biasa kan, dan mungkin dunia luar ini masih taunya sedikit gitu tentang kita. Kenapa bukan kita? Kenapa harus orang lain? Kalau tadi kata Bella, kenapa harus orang lain? Kenapa bukan kita yang menceritakan itu kepada dunia luar? Itu makanya kami menyediakan prodi manajemen pemasaran internasional. Salah satunya tadi itu ya, dari sekian banyak prodi itu. Dari sekian banyak prodi ada manajemen pemasaran internasional. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pintu ini sebentar lagi akan dibuka. Kalau tadi kata Luis ya, sebagai destinasi wisata super premium, pintu ini akan dibuka. Sederhananya apa? Airport kita ini akan membuka penerbangan langsung dari luar negeri. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika itu terjadi, where will you be? Akan berada di manakah engkau? Gitu. Apakah tetap menonton? Itu dia. Ketiadaan keterampilan? Betul. Apakah akan menjadi penonton ataukah akan menjadi bagian dari masa depan yang cerah dari itu? super premium dari super premium itu. Apakah engkau juga akan menjadi pribadi-pribadi yang super atau engkau hanya melihat dan melihat aja dari balik layar istilahnya seperti itu. Itu tadi manajemen pemasaran internasional, akuntansi perpajakan tadi sudah ya. Lalu teknologi informasi. Contoh yang sederhana, kami hadir, Luis hadir, saya hadir di sini karena apa? Teknologi informasi. Teknologi informasi itu sedekat ini dengan kita. Bahkan dalam genggaman. Smartphone Anda istilahnya seperti itu. Di situ teknologi informasi. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian memaksimalkan sumber daya teknologi yang sudah kita miliki. Kadang-kadang berpikir, tapi saya nggak punya peralatan kayak Luis, tapi saya nggak punya peralatan kayak si A, kayak si B. Tidak. Apa yang engkau ada, apa yang kau miliki, apa yang di tanganmu, dan pelajari dan kau bisa mengembangkan itu. Banyak di luar sana yang hanya bermodalkan smartphone. Dengan akun media sosial mereka bisa memasarkan sesuatu. Mungkin awalnya mereka hanya menjadi katakanlah reseller mungkin istilahnya ya, atau yang lain. Tapi akhirnya mungkin mereka bisa menjadi produsen dan mereka bisa memasarkan itu. Jadinya ilmu ini sebetulnya akhirnya sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Betul. Program studi yang ada di kami ini semuanya inline. Dan tentunya untuk mempersiapkan Anda ini di masa depan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Itu dia. Dan kami Yayasan Bangkit Anak Negeriku juga memberikan satu pilihan lagi. Kenapa memberikan satu pilihan lagi? Karena seperti ini, Luis. Fakta di luar ada juga keluarga-keluarga atau calon-calon peserta didik yang kemudian mereka berpikir seperti ini. Ibu, saya saya memang perlu tambahan keterampilan, saya perlu tambahan skill dan juga sertifikasi untuk membuat saya bisa bersaing di dunia kerja. Tapi saya tidak sanggup, tidak bisa kalau kuliah harus 3 tahun, 4 tahun. Solusinya apa? Nah, itulah kira-kira kenapa akhirnya kami hadir juga dengan lembaga pelatihan kerja pariwisata.
Seperti Ini itu. ini apa ya? Ada kredit point yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yayasan Bangkit Anak Negeriku itu ya. Mudah-mudahan Dan bisa. saya yakin ini anak negeri Manggarai Barat ini akan bangkit mantap mungkin ya. Mantap, luar biasa. Mantap jaya ini. Kalau inspiratornya seperti ini, saya rasa akan semakin luar biasa ini. Alhamdulillah. Harus banyak yang menggerakkan, betul. Kenapa? Karena kami di Lembaga Pelatihan Kerja Pariwisata El Bajo menyediakan pilihan program pelatihan yang sangat inline lagi tentunya dengan dunia pariwisata. Kami hadir dengan 4 pilihan program: housekeeping, front office, lalu tata boga, dan perjalanan wisata. Perjalanan wisata. Iya. Jadi untuk Anda mungkin teman-teman, ini sifatnya tentunya berbeda dengan politeknik yang adalah jalur pendidikan vokasi. Kalau ini pelatihan kerja. Artinya tidak ada batasan usia juga di situ. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda yang ada di luar sana yang sudah ingin menambah, ingin menambah dan nanti lulusan kami dari LPK itu akan mendapat 3 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat setara D1, sertifikat magang, dan sertifikasi kompetensi. Dan ini juga hasil diskusi kami dengan Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga dunia industri, bahwa itulah yang dibutuhkan saat ini. Iya, betul sekali. Maka kami juga hadir dengan pilihan itu. Seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Dan saya amat yakin ya begitu informasi yang Ibu sampaikan tadi ini memberikan gambaran ya bahwa memang kita ini harus memiliki keterampilan. Betul. Dan saya pikir ya sekarang sudah hadir ya Yayasan Bangkit Anak Negeri itu sebagai bahana ya untuk mempertajam, mengasah begitu, memberikan atau melahirkan keterampilan khusus ya bagi seseorang yang memiliki keinginan ya apabila ingin hari esok begitu, apabila pariwisata kita kembali membuka ya tetap eksis dan menjadi pemain, bukan lagi penonton. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada para pemuda begitu ya di luar sana begitu, lebih khusus di Labuan Bajo dan umumnya di Manggarai Barat begitu, melihat keberadaan dari Kota Labuan Bajo sebagai super premium di mana dalam tanda petik bahwa akan membutuhkan banyak tenaga kerja profesional. Silakan. Betul. Harapan kami tentunya keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja Pariwisata El Bajo ini bisa menjadi jawaban. Itu jawaban bagi kebutuhan yang ada di dunia kerja, terutama di bidang pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena tentunya ini akan membawa dampak bukan hanya di Labuan Bajo, saya yakin. Kemarin kebetulan dalam waktu terpisah saya berbicara juga dengan Ibu Kabid di Disnaker atau di Naker Trans seperti itu, dan beliau menyampaikan bahwa Naker Trans sendiri ada program memang setiap tahunnya itu akan menyeleksi sekitar 5 sampai 10 orang katakanlah penduduk lokal yang kemudian akan diperlengkapi dengan skill yang lebih baik untuk kemudian dikirim ke dunia industri seperti itu. Artinya mereka selama ini ingin menempatkan calon-calon tenaga kerja ini di lembaga pelatihan yang memang betul-betul di bidang pariwisata. Tapi selama ini belum ada. Mungkin untuk informasi, memang LPK Pariwisata El Bajo ini sama seperti Politeknik kami itu pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya. Di seperti Manggarai itu. Barat ya? Di Manggarai Barat, masih satu-satunya. Atau mungkin di Flores? Saya tidak bisa komentar kalau di Flores, tapi kalau di Manggarai Barat sudah pasti karena kami yang pertama mengurus izinnya. Jadi semuanya mulai dari berkas-berkas, kemudian survei lapangan dan lain-lain itu semua melalui proses perizinan yang lengkap tentunya, dan pihak Nakertan sangat menghargai kehadiran ini karena memang ternyata mereka selama ini mencari. Karena tadinya kalau misalnya belum ada ini akan dikirimkannya jadi keluar. Nah, sementara kalau kita melihat kebutuhannya tenaga kerja ini nantinya kan akan ditempatkan di Labuan Bajo. Nah, jadi ketika kami hadir tentunya nanti mereka ketika masa pendidikan, karena kalau LPK ini sistemnya mereka dia hanya 1 tahun. Jadi 6 bulan pelatihan, lalu 6 bulannya sudah magang di industri. Nah, kalau kita ada di sini di kota ini tentunya itu akan menjadi lebih mudah untuk pihak industri langsung mengambil katakanlah peserta-peserta didik dari LPK kami untuk langsung ditempatkan kerja di industri mereka. Seperti itu. Luar biasa.